Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas materi tentang fungsi kuadrat ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana caranya menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan juga diketahui titik puncaknya. Nah, bagi kalian yang memiliki buku LKS ya, silakan dibuka buku LKS-nya pada halaman 43, dan bagi yang memiliki buku paket silahkan dibuka buku paketnya halaman 108. Karena Bapak akan mengambil contohnya ya dari buku LKS ataupun buku paket. Oke, agar tidak berlama-lama kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini Bapak menyediakan satu contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Jadi untuk menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan diketahui titik puncaknya, ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Nah, diharapkan nanti setelah menonton video ini, kalian sudah memiliki catatan langkah-langkahnya gitu ya, dan kalian paham bagaimana caranya menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan juga diketahui titik puncaknya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada kuadrat negatif 2,0 dan memiliki titik puncak 2,-16. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya, langkah 1. Nah, untuk langkah pertama adalah kita bisa menentukan terlebih dahulu titik puncaknya ya, titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu kan tadi adalah, kita tulis ya, titik puncak adalah 2,-16. Nah, dari titik puncak ini kita bisa mengetahui sumbu simetrinya itu sama dengan berapa ya. Nah, jadi sumbu simetri itu pasti dia berhubungan dengan nilai X. Nah, sehingga kita bisa tulis nilai X-nya itu adalah sama dengan 2 ya. Nah, ini contoh soalnya Bapak ambil dari buku LKS halaman 43 ya. Nah, sehingga di sini sumbu simetrinya, oke, kalian bisa tulis, Bapak hapus dulu. Sumbu simetri adalah X sama dengan 2 ya, diambil dari nilai X yang ada di titik puncak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah keduanya adalah kita menentukan titik potong yang lainnya ya di sumbu X. Nah, langkah 2 adalah menentukan titik potong lainnya di sumbu X. Oke, nah, untuk menentukan titik potongnya di sumbu X ya, di sini kita perlu bantuan dari koordinat kartesius ya. Nah, jadi di sini yang perlu kalian lihat adalah bahwa ya salah satu titik potongnya terhadap sumbu X itu adalah negatif 2,0. Kemudian sumbu simetrinya adalah 2 gitu. Nah, kita ingin menentukan titik potong lainnya di sumbu X gitu. Oke, nah di sini Bapak akan menggunakan bantuan dari website GeoGebra Classic ya. Jadi pertama ya, untuk menentukan titik potong lainnya di sumbu X adalah kalian bisa ini ya, mencarinya secara manual di buku coret-coretan atau di buku catatan. Nah, tadi kita ketahui kalau ternyata ya kita itu punya sumbu simetri adalah memotong X sama dengan 2 ya. Mohon maaf, maksudnya ada sumbu simetri di sumbu X dengan X-nya sama dengan 2. Nah, seperti di layar ya, kalian bisa lihat. Nah, kemudian salah satu titik potongnya terhadap sumbu X kalau di soal tadi kan adalah negatif 2,0 ya. Jadi negatif 2,0 kita bisa buat dulu negatif 2,0 di sini posisinya. Nah, kemudian kita harus menentukan titik lainnya ya. Titik lainnya bagaimana cara menentukannya? Kita mencari hasil refleksinya atau bayangan dari titik ini ya, negatif 2,0 ini terhadap sumbu simetri. Ya, kalau misalnya di GeoGebra kita tinggal pilih ini ya, reflect about line. Kita klik titiknya, kita klik garisnya.
Nah, maka nanti akan muncul koordinat yang lain, yaitu di sini adalah A aksen. Jadi A aksen ini adalah koordinat atau titik bayangan dari titik asal mulai yang ada di soal ya. Nah, kenapa bisa posisinya ada di sini ya? Jadi kita mengibaratkannya X sama dengan 0 ini adalah sebagai cermin ya. Jadi kita coba hitung dari negatif 2 menuju cermin ini berapa langkah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah ya. Nah, ke kanan pun dari A ini ke A aksen ke dalam cerminnya, yang mana X sama dengan 2 itu adalah berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 langkah juga. Nah, itulah alasannya kenapa posisi A aksennya itu ada di 6,0. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sehingga nanti bisa kita tuliskan ya bahwa kita tulis dulu ya, negatif 2, negatif 16. Mohon maaf, kita ganti dulu. Negatif 2 ya, maksudnya negatif 2,0 itu dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka diperoleh. Oke, kalau di gambar tadi kita dapatnya ini ya 6,0. Jadi kita tulis 6,0. Nah, itu adalah koordinat baru yang sudah kita temukan. Nah, sisanya ya itu hampir sama bagaimana caranya kita dengan langkah yang sebelumnya ya, yang di part 2 itu apabila diketahui titik potongnya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y ya. Jadi rumusnya masih sama. Kita langsung aja ke langkah 3. Langkah 3. Oke. Langkah 3 ya, kita tulis aja langsung fx. Rumusnya sama kayak kemarin. A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, gitu ya. Jadi sama. Fx-nya tetap, kemudian A-nya tetap, X-nya juga tetap ya. X-nya tetap. Kemudian X1-nya ya. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini dia ada negatif 2 dan ada 6. Nah, yang ini kita jadikan saja sebagai X1, yang ini sebagai X2. Nah, jadi seperti itu ya. Pak, kalau misalnya kebalik gimana? Iya, nggak masalah ya. Itu akan tetap sama jawabannya. Kita tulis lagi. Jadi di sini X1-nya kita ganti dengan negatif 2 ya. Jadi dikurang negatif 2. Kemudian X dikurang X2-nya itu adalah 6. Jadi dikurang 6. Lanjut. Fx sama dengan A dikali X tambah 2 ya. Negatif ketemu negatif, positif, dikali X kurang 6. Oke. Nah, langkah 3-nya selesai. Kemudian ya, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mensubstitusikan titik puncaknya 2, negatif 16 ini ke dalam langkah ketiga. Oke, kita tulis dulu langkah 4. Substitusikan 2, negatif 16 untuk mencari nilai A ya. Oke, kita lanjut. Fx sama dengan A dikali X tambah 2 dikali X kurang 6 ya. Bapak tulis ulang dulu. Nah, Fx-nya itu adalah negatif 16 ya. Nah, bagi kalian yang masih bingung nih caranya ya seperti apa, silakan dibuka penjelasan materi yang ada di part 2 ya. Kita lanjut. A dikali, nah X-nya itu kita ganti dengan 2 ya. Jadi 2 tambah 2. X-nya sama diganti 2. 2 kurang 6. Negatif 16 sama dengan A kali 4 kali 2 kurang 6 itu negatif 4. Negatif 16 sama dengan 4 dikali 4 adalah negatif 16. Kita boleh balik ya. Ini negatif 16A sama dengan negatif 16. Jadi A sama dengan negatif 16 per negatif 16. Jadi A sama dengan 1. Oke. Jadi sama dengan 1. Oke, sudah ketemu A-nya 1. Tinggal langkah terakhir adalah kita mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam rumus ya. Nah, ini langkah terakhir. Langkah 5.
Oke, di sini kan tadi ada rumus ya. Silakan disalin ulang ke sini. Ya, rumusnya tadi adalah fx sama dengan A dikali X tambah 2 dikali X kurang 6. Gitu. A-nya kita ganti dengan 1. X tambah 2-nya tetap, X kurang 6-nya tetap. Ya karena 1 di sini tidak perlu kita tulis, kita hilangkan saja. Jadi X tambah 2 dikali X kurang 6. Oke, sisanya tinggal kita hitung menggunakan aljabar ya. Jadi kita hitung menggunakan aljabar. Nah, caranya seperti ini saja ya. Cara cepatnya X kali X, X kuadrat plus 2 dikurang 6 itu adalah negatif 4, tambahkan X, kemudian dikali 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12. Nah, jadi itulah jawabannya ya. Nah, jadi di sini ada 5 langkah yang harus kalian lewati untuk menentukan fungsi kuadratnya seperti itu. Dan ininya dan tentunya materi ini harus bisa kalian pahami apabila kalian sudah menonton video sebelumnya ya, karena ini masih ada berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang Bapak jelaskan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Bapak jelaskan jika ada kesempatan di video yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.